Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan semoga untuk saat ini seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sering kita mendengar atau mungkin tahu, bahkan mungkin pernah dihubungi ya melalui telepon. Kemudian si penelpon itu ngomong kalau anak bapak, saudara bapak itu ditangkap atau ditahan karena kasus apalah, narkoba, perkelahian atau penipuan atau mungkin kecelakaan itu kan. Ditangkap ini di kantor polisi. Ya namanya modus penipuan ya seperti itu kan. Sehingga kadang juga ada yang pura-pura jadi anaknya, Pak, ini sambil nangis-nangis itu kan, ini tolong kan gitu kan. Ya dari sekian ribu orang yang ditelepon itu cukup sering ya, cukup sering ada korban penipuan seperti itu. Akhirnya nanti dimintai transfer uang gitu kan, ngarang-ngarang supaya dibebaskan dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, pada kesempatan video yang ke-428 ini dari SHMH akan menyampaikan bahwa sebetulnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal sesuai aturan yang ada dan dilaksanakan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan, itu ada hak bagi keluarga tersangka. Ada haknya. Dan hak ini tidak boleh dilalaikan karena sudah sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, haknya itu adalah diatur di dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ayat 3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Nah, seperti apa bunyi dari ayat 1? Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menyantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Nah, jadi petugas yang melakukan penangkapan terhadap seseorang tersangka ini di luar tertangkap tangan ya, itu ada 2 dokumen, yaitu surat perintah tugas dan 1 surat perintah penangkapan. Yang di dalam surat perintah penangkapan itu ada identitas yang ditangkap serta menyebutkan persangkaan-persangkaan secara singkat namun jelas dan tempat ia diperiksa. Maksudnya tempat ia diperiksa adalah tersangka setelah ditangkap kemudian dibawa ke kantor penyidik. Nah, misalnya di Polres A, di Polsek B, atau di Polda C, seperti itu. Sehingga apa? Dengan adanya pencantuman yang secara jelas, maka sebagaimana tadi bunyi ayat 3, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Nah, dengan adanya tembusan surat perintah penangkapan yang diberikan kepada keluarganya, itu berarti keluarganya akan paham, oh ini ditangkap karena perkara A, perkara ini, kemudian dilakukan pemeriksaan di Polres ini sesuai yang dicantumkan di dalam surat perintah penangkapan. Nah, dengan adanya bahwa masyarakat tahu ternyata kalau dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum itu adalah ada surat perintah penangkapannya. Kalau ada telepon-telepon yang mengatasnamakan anaknya, ponakannya, adiknya, keluarganya ditangkap karena ini penipu, silakan, kan sekarang zamannya ada WA, mana Pak, di kantor mana, surat perintah penangkapannya mana, kan seperti itu. Bisa lewat WA, bisa dikirim fotonya, kalau memang itu benar-benar. Namun kalau tidak benar-benar, pasti akan ngeles ini itu, dan mohon maaf, itulah modus penipuan. Nah, yang akhirnya ngomong mau dibebaskan, ini syaratnya ini, ketemu di sini transfer sekian, 2 juta, 5 juta, seperti itu. Tidak semudah itu. Dan saya harapkan pemirsa SHMH, warga masyarakat itu dalam hal seperti ini jangan sampai percaya
adanya penelpon-penelpon, apalagi yang tanpa kejelasan seperti itu, meminta uang transfer untuk membebaskan tersangka. Tidak ada. Dan jangan sampai percaya. Dan harus ada, Bapak, masyarakat tidak percaya lagi dengan modus-modus seperti itu. Dengan keadaan-keadaan seperti itu. Dengan tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap modus atau pelaku-pelaku yang melakukan telepon-telepon seperti itu, saya yakin kita semua akan terhindar dari modus-modus penipuan. Kemudian, diatur juga di dalam pasal 21 terkait masalah penahanan. Andaikan setelah dilakukan penangkapan ada waktunya 1 kali 24 jam untuk terkait tindak pidana umum, aparat penegak hukum, penyidik itu dapat melakukan penahanan. Dan sama terkait dengan penahanan juga diatur di dalam pasal 21 ayat 3, tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya. Nah, jadi dalam hal penyidik melakukan penangkapan dilanjutkan juga dengan melakukan penahanan, sama ada tembusan surat perintah penahanan kalau ditahan, surat perintah penangkapan dalam waktu penangkapan kepada keluarga. Sehingga apa? Sehingga akan mengkait dengan hak-hak tersangka. Dan inilah juga merupakan hak-hak tersangka dan hak-hak keluarganya. Maka kalau dalam penahanan nanti kan dia punya hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya terkait masalah bantuan hukum, pendampingan hukum, ataupun tentang permohonan penangguhan penahanan, atau juga menyampaikan keberatan penahanan. Bisa saja karena itu memang diatur di dalam KUHP mulai pasal 50 sampai 68 sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Cukup banyak hak-hak tersangka, cukup banyak hak-hak terdakwa. Karena apa? Dalam hukum acara pidana memang memberikan kewenangan yang luas terhadap aparat penegak hukum, namun juga memberikan hak yang tinggi kepada tersangka maupun keluarganya. Cukup singkat yang saya sampaikan pada video kali ini, namun harapan saya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan saya menyampaikan ini. Sehingga kalau memang betul bahwa ada keluarga atau anak atau handetolan, saudara, rekan-rekan dari pemirsa Esa MK yang benar-benar dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum, pasti akan ada tembusan surat perintah penangkapannya. Nah, yang dimaksud dengan segera dalam hal ini adalah memang mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, adalah yang dimaksud segera adalah setidaknya pada waktu tidak sampai 7 hari sudah ditembuskan. Kalau dalam waktu 7 hari saya pikir untuk satu Indonesia itu bisa ya, sudah bisa sampai baik melalui paket atau pos alat bantunya atau melalui rekan penyidik di tempat kedudukan si alamat si tersangka atau keluarganya. Dan kemudian saya sampaikan juga kepada rekan-rekan penyidik atau aparat penegak hukum, karena tembusan surat perintah penangkapan, tembusan surat perintah penahanan ini merupakan hal yang penting, hal yang urgen. Satu, memiliki hak yaitu tersangka dan keluarganya untuk menerima tembusan. Satu pihak dari pihak penyidik adalah memiliki kewajiban untuk memberikan tembusan, maka dalam transaksi ini harus ada tanda terimanya. Jadi jangan sampai hanya los saja. Nanti kalau salah satu pihak nakal, misalnya keluarga tersangka nakal, buang aja, nanti ngaku belum dikasih. Maka harus ada surat tanda penerimaannya. Oh ya Bapak, ini surat perintah tembusan surat penahanan, ini tembusan surat penangkapan, dipersilakan tanda tangan sebagai tanda bukti Bapak surat telah diterima. Kan seperti itu. Atau bila perlu ada dokumentasi zaman sekarang, HP dan kamera itu ada di mana-mana. Sehingga tidak bisa lagi nanti ngarang-ngarang, sebetulnya sudah diberikan surat tembusan karena tidak ada tanda terimanya, dibuang atau ngakunya belum diberi. Ini menjadi ribet, menjadi kacau kan gitu kan. Karena apa? Dalam hal tidak ada tembusan surat perintah penangkapan,
tidak ada tembusan surat perintah penahanan, bisa-bisa saja dari pihak tersangka akan mengajukan peradilan atau penuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam pasal 77 ataupun pasal 95 KUHP atau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah kalau kita paham sehingga untuk dapat menghindarkan bahwa masyarakat kita terhindar dari pelaku-pelaku penipuan dengan modus mengatasnamakan atau mengaku-ngaku bahwa keluarganya ada yang ditangkap, yang notabene akhirnya meminta ditransfer uang yang itu jelas akan merugikan masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Apa yang saya sampaikan, apabila ada kata salah atau keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus seluruh video SHMH dan subscribe bagi yang belum subscribe. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.